warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Saleh di channel YouTube saya. Sekarang kita sudah masuk dalam Nifu Sa'ban, di mana di Nifu Sa'ban ini ada suatu peristiwa, yaitu catatan perbuatan kita itu diperbarui. Jadi semoga dengan datangnya Nifu Sa'ban ini catatan kita lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Oke, kali ini saya akan berbagi tentang beberapa fungsi dan bentuk dari kursor yang ada pada Microsoft Excel 2010. Saya sudah buka Microsoft Excel, saya besarkan dulu. Di sini nanti ada 6 fungsi atau 6 bentuk. Yang pertama adalah bentuk seperti ini, tanda plus dengan tanda putih di tengahnya. Setelah itu ada tanda plus dengan tanda panah di setiap sisinya atau sudutnya, dan tanda plus hitam tanpa tanda panah ke bawah, tanda panah ke samping, dan tanda panah pada garis horizontal pada kursor tersebut di dalam Excel. Kursor adalah tanda di mana kita akan mengetik. Biasanya kalau di Excel itu tanda kursor adalah kedip-kedip seperti itu. Untuk kursor itu ada beberapa bentuk di dalam Excel. Yang pertama tanda kursor yaitu plus, tapi di tengah itu putih, di pinggir ada seperti garis hitam yang membentuk tanda plus. Itu tandanya kita siap memblok atau memilih daerah tertentu. Dan posisi kursor itu ada di tengah-tengah sel yang sedang aktif. Untuk bentuk kursor yang pertama itu adalah tanda plus dengan warna putih di tengah dan ada warna hitam pinggirnya. Ini fungsinya untuk memilih setiap sel seperti ini. Oke. Misalkan saya kasih data aku. Kita pilih seperti ini. Ini adalah memilih sel yang aktif. Bisa untuk digunakan misalkan memerger di sini. Merger cell. Seperti ini. Oke, sekarang tanda kursor yaitu tanda I besar yang biasanya berkedip-kedip atau aktif di sel yang kita pilih. Itu berarti kita sudah siap menginputkan data atau kita sudah siap untuk mengedit rumus atau formula yang kita buat. Jadi fungsi kursor dengan bentuk I besar itu seperti ini. Ketika kita mengklik 2 kali pada sel B2 ini, maka kursor akan aktif di sini, dan I besar tandanya kalau kita sudah siap untuk menginputkan data. Misalkan 1, terus pindah ke sini, klik 2 kali. Bentuk kursor yang awalnya itu plus menjadi I besar 2. Saya pindah lagi ke sini. Ini masih plus dengan tengah warna putih dan samping warna hitam. Ini artinya memilih, dan ketika kita klik 2 kali, maka kursornya berubah menjadi I besar, dan di sini kursornya sudah aktif. Kita masukkan angka 3. Yang ketiga, ada tanda kursor di mana tandanya adalah plus hitam semua plusnya. Itu kita berarti siap menyalin sel yang kita pilih ke daerah yang lain. Gampangannya itu seperti copy dan dipaste ke sel yang terpilih. Jadi tanda plus jika kursornya kita arahkan ke pojok kanan bawah di sel pada Excel, sel aktif, itu akan bentuknya menjadi plus hitam. Misalnya kita punya data 10, ternyata kita ingin menggandakannya. Caranya cukup arahkan pointer sampai kursor mouse-nya berubah seperti tanda plus hitam semua, lalu kita klik kiri, jangan dilepas, tarik ke sebelah kanan 1 kali, maka dia akan menduplikat. Kalau kita tarik ke bawah, dia akan menduplikat juga sesuai dengan isi sel yang pertama kita jadikan acuan untuk mengkopinya. Kalau ke samping kiri, cukup klik kiri, jangan dilepas, kita tarik ke samping kiri. Sama halnya dengan ke arah atas seperti itu. Jadi fungsinya untuk menduplikat atau mengcopy
sel dan isinya. Yang keempat adalah tanda kursor tanda panah ke bawah atau tanda panah ke samping. Itu artinya kita memblok satu kolom kalau itu tanda panah ke bawah. Kalau tanda panah ke samping berarti kita memilih baris yang akan kita pilih. Jadi untuk tanda panah kalau ke bawah itu memilih kolom, kalau ke samping itu memilih yang namanya baris. Terus posisi kursor atau bentuk kursor itu ada tanda panah di setiap ujungnya. Biasanya itu tanda plus seperti ini, dan setiap ujung tanda plus ini ada tanda panahnya. Itu tandanya memindah isi sel ke sel yang lain, seperti istilahnya mengkat atau memindah, seperti itu. Misalkan saya mempunyai data 10, saya ingin pindah, cukup arahkan pointer ke segala arah ya, ke segala arah, paskan sampai di pinggir, pas posisinya seperti plus ada tanda panahnya semua, klik kiri pada mouse jangan dilepas, terus geser sesuai sel yang diinginkan. Ini dari sel B3 saya pindah ke sel D3, seperti itu. Jadi mengkat isi sel. Oke, selanjutnya adalah jika kita mengetikkan data dan ternyata data itu tidak muat dalam satu sel, kita ingin memperbesar dan memperkecil kolom tersebut atau baris tersebut, kita bisa arahkan pointer sampai berbentuk plus, tapi tanda panahnya hanya ada di daerah horizontal saja, kanan kiri. Itu tandanya kita memperlebar sel yang kita pilih, bisa kolomnya, bisa barisnya. Semisal kita punya data dengan nama kolom nama, biasanya nama itu misalkan Anton Prayoga. Ini secara ukuran tidak mencukupi ke kolom B, tapi sebenarnya ini hanya tertindih kolom C. Caranya arahkan pointer mouse ke sini, kita klik 2 kali supaya dia menyesuaikan secara otomatis, atau kita tarik-tarik biasa saja manual tidak apa-apa. Untuk baris bisa kita lakukan seperti ini sampai arah panahnya vertikal, bisa kita tarik juga seperti ini. Jadi menyesuaikan sesuai keinginan untuk baris dan kolom. Jadi semuanya ada 6 untuk bentuk kursor yang ada pada Microsoft Excel 2010. Jadi memang sepertinya biasa atau sepele dalam memahami kursor di dalam Microsoft Excel 2010. Tapi kalau kita tahu fungsi dari keenam bentuk kursor di dalam Microsoft Excel 2010, itu sangat memudahkan kita untuk bekerja dengan dokumen Microsoft Excel 2010. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap di rumah, kita belajar, bekerja, dan beribadah di rumah saja untuk memutus penyebaran COVID-19. Salam sehat.